wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li fadata wa istifada wa tafassuka li kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amadana bi asrari fid darin amin. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Yaqutun Nafis. Kita masih membahas tentang rukun nikah. Rukun nikah ada berapa? Rukun nikah ada berapa? Ada 5. Yang pertama ada calon suami. Kalau udah ada calon suaminya enggak usah nikah. Yang kedua ada calon istri. Harus ada istrinya. Faisal kalau mau nikah harus ada istrinya. Enggak ada istrinya enggak bisa menikah. Kemudian ada wali. Ada saksi, 2 saksi. Kemudian ada syirat. Yang baru dibahas adalah syarat suami. Kemarin ada berapa syarat suami? 7. Ada 7. Yang pertama tidak ihram, yang kedua tidak terpaksa, yang ketiga tertentu, jelas. Kemudian yang keempat mengetahui nama perempuan atau orangnya dan mengetahui bahwa perempuan yang akan dinikahi adalah halal. Yang keenam adalah benar-benar laki-laki. Dan yang ketujuh adalah tidak ada hubungan mahram. Nanti akan saya ulang kembali yang hubungan mahram ini. Sepertinya ada sebagian yang masih belum paham. Nanti saya ulang, tapi sudah dimatikan aja live-nya karena sudah ada di video yang sebelumnya. Nanti saya ulang di sini secara singkat. Pakai skema sudah tak tulis biar tidak lama-lama. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah syurutuz zaujah. Syarat menjadi istri. Kalau tidak memenuhi syarat ini maka masih belum pantas untuk menikah. Oh iya, masa menikah. Syurutuz zaujah ada 4. Syarat menjadi istri ada 4. Yang pertama, adamul ihrami, tidak sedang ihram. Apa itu ihram? Ritual haji atau umroh. Orang sedang baru memulai ritual haji dengan memakai apa? Baju putih yang tidak berjahit itu namanya ihram. Loh, kenapa kok perempuan kok juga tidak boleh sedang ihram? Yang akad itu kan laki-laki. Ya sama, karena memang ini aturannya seperti itu, tidak boleh ihram. Laki-laki juga sama. Dalam keadaan ihram dia tidak boleh melakukan akad nikah ataupun diwakilkan kepada orang lain. Kalau laki-laki jauh lebih ketat syaratnya karena dia yang bertugas untuk menjawab qabil tu nikah. Tidak boleh kalau perempuan sedang ihram. Jadi yang paling terpenting itu sebenarnya pada saat akad nikah itu ada calon suami, ada wali, ada saksi, ada syirat. Istri tidak perlu ada di situ, ya. Istri tidak perlu ada di situ, disembunyikan tidak apa-apa. Walaupun luar negeri juga tidak apa-apa, tetap sah. Dan ini sering terjadi, terutama waktu saya di Yaman itu banyak dari murid-murid beliau yang diakad nikahkan di sana. Jadi beliau sudah dipasrahi untuk mengakadkan. Jadi orang tua dari si perempuan ini sudah menghubungi kepada habib-habib yang ada di sana untuk menikahkan dengan seorang laki-laki yang ada di sana. Itu seperti itu bisa. Makanya ini saya sarankan nanti kalau mau menikah, insya Allah sebentar lagi sudah mau menikah semua itu. Yang masih sekolah ya jangan amin. Itu nanti jangan mau ditaruh di sebelahnya calon suami. Bagaimana akad nikah? Ya tetap sah. Tapi kalau sahnya itu disertai dengan perkara-perkara yang haram, nanti pernikahannya tidak barokah. Akhirnya hubungan rumah tangganya itu berantakan nanti. Apalagi sampai undang artis biduan, artis koplo, masya Allah, sawer.
Bagaimana dia mengharapkan pernikahannya barokah? Pakai lagu Cintai Aku Karena Allah. Tapi ngundangnya artis. Ya apa? Lagu seperti itu mestinya ya janganlah dinyanyikan sama perempuan-perempuan yang pakai pakaian-pakaian yang press body gitu. Cintai Aku Karena Allah tapi pakainya gini. Tidak mencerminkan sekali, jangan bawa-bawa nama Allah. Kalau dinyanyikan di pondok-pondok tanpa ada konser-konser ya silakan buat hiburan aja gitu. Kalau pas dinyanyikan sama, kadang ada lagu yang lain itu juga Syekhona dibuat koploan, yang nyanyi udah jilbaban, pakai kaos ketat, itu kan pakai rok mini, itu kan mestinya pakaian adiknya itu, bukan pakaian dia. Mestinya itu kan yang ngaprek itu kan pakaian adiknya mestinya itu, bukan pakaiannya dia dipakai. Itu dia tidak mampu beli kain sampai ke bawah, jadi akhirnya kuatnya sampai segini aja. Tidak boleh. Yang pertama, tidak sedang ihram, tidak boleh, tidak sah nanti akad nikahnya. Yang kedua, harus takyin tertentu, seperti laki-laki, tapi ini aturannya jauh lebih ringan. Kalau laki-laki, kalau calon suami seperti yang kemarin itu dicontohkan seperti ini. Saya nikahkan, misalnya ada 3 laki-laki di depan saya nikahkan salah satu dari kalian dengan putri saya yang bernama Fulanah dengan mas kawin seperangkat alat sekolah, dibayar tunai misalnya. Sah apa tidak sah? Sah apa tidak sah? Sah apa tidak sah? Tidak sah kalau laki-laki, tidak jelas seperti itu. Walaupun sebelumnya sudah ada omong-omongan sebelumnya bahwa yang diniatkan cuma si ini, yang namanya Faisal ini. Tidak boleh. Walaupun nanti yang menjawab tetap Faisal, tetap tidak boleh. Karena apa? Karena bisa jadi yang diniatkan bukan itu juga. Karena nanti yang menyaksikan itu sebagai saksi bingung, ini yang mau disaksikan itu siapa? Masih belum jelas juga saksinya itu. Karena saksi ini kan bertugas untuk mendengarkan qabulnya seorang suami itu. Tapi kalau perempuan ini agak sedikit longgar aturannya. Tertentu di situ bisa dengan menyebutkan sifatnya. Misalnya seperti ini. Di sini ada namanya Faisal karena yang ada cuma Faisal. Wahai Faisal, saya nikahkan kamu dengan putri saya yang cantik dan yang tinggi dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai, tapi tidak tahu namanya, tidak tahu orangnya, tapi yang paling cantik ya cuma itu. Ini boleh kalau seperti itu, boleh kalau seperti itu bagi calon istri. Kalau laki-laki kemarin agak ketat, nah, takyin seperti itu boleh. Atau dengan melihat, misalnya, wahai Faisal, saya nikahkan kamu dengan putri saya yang itu. Ternyata putrinya lagi jemur pakaian. Terus kedengaran sama bapaknya itu, langsung noleh, kena angin sepoi-sepoi. Matanya agak besar-besar itu. Itu tidak apa. Dengan melihat juga tidak apa. Atau misalnya contoh seperti ini. Saya nikahkan kamu dengan putri saya yang ada di kamar, sedangkan di kamar cuma ada dia satu-satunya. Itu juga boleh. Tidak tahu orangnya, tidak tahu namanya, tapi dengan menyebutkan semacam sifat-sifat atau seperti tanda-tanda. Atau misalnya kamu saya nikahkan dengan putri saya, padahal dia putrinya cuma satu, ya otomatis juga boleh. Kalau calon istri itu aturannya lebih longgar. Atau misalnya menikahkan dengan putrinya dan disamarkan namanya, itu boleh juga. Sudah tahu orangnya, misalnya kamu nanti saya nikahkan dengan ini, putri saya ini yang cantik ini, Masya Allah cantiknya itu, pernah ikut kontes kecantikan,
se-RW, juara 3. Misalnya seperti itu. Tapi namanya Siti kan nama-nama desa itu. Nanti mau saya rubah aja waktu akad nikah. Boleh apa? Boleh. Nama samaran bagi seorang calon istri itu boleh. Oh, saya malu kalau nanti masa mau dinikahkan dengan putri saya yang bernama Siti, kan tidak keren gitu. Dirubah misalnya dengan putri saya yang bernama Corona Fairusa misalnya, biar viral. Panggilannya Visa, tidak apa-apa seperti itu. Oh, ini kalau ada namanya Corona nanti jadi viral beritanya, boleh. Jadi nanti juga misalnya ketika salah sebut nama calon istri itu juga tidak apa-apa. Wong ini pakai nama samaran saja itu boleh. Jadi kalau istri itu lebih agak longgar aturannya, walaupun harus tertentu tadi itu, tapi tertentunya itu ada banyak kelonggaran. Tapi kalau yang laki-laki calon suami tadi itu, kalau cuma disebutkan salah satu dari kalian akan saya nikahkan dengan putri saya, maka tidak sah. Paham bedanya? Paham. Nanti masih ada waktu untuk menjelaskan mahram itu secara singkat. Syarat yang ketiga, wal khuluwu minan nikah, dan harus berstatus tidak sebagai istri orang. Khuluwu minan nikah itu sepi dari nikah, berarti dia jomblo. Kalau tidak jomblo, tidak boleh, masih jadi istri orang dinikahi, tidak boleh. Termasuk yang dihukumi masih berstatus istri orang adalah seorang istri yang menggugat cerai kepada suaminya di pengadilan agama, sedangkan suaminya tidak pernah mentalak dan tidak pernah menceraikan. Ini secara aturan hukum fikih ini masih berstatus sebagai suami istri yang sah. Jadi istri mengajukan perceraian di pengadilan agama agar suaminya ini sudah tidak jadi suaminya, tapi suaminya belum pernah menceraikan dan belum pernah mentalak. Ini seperti ini, walaupun secara hukum negara sudah nanti diputuskan sudah tidak menjadi pasangan suami istri, itu hanya hukum negara. Tapi hukum fikihnya dia masih statusnya resmi menjadi suami istri. Maka nanti jika ada orang lain mau menikahi si perempuan ini, maka ini tidak sah. Kenapa? Karena masih berstatus menjadi istri orang. Kecuali istrinya yang sudah diceraikan, lain lagi itu. Sudah diceraikan dan sudah berakhir masa iddahnya, tidak apa-apa. Kalau istilahnya anak muda sekarang, ku tunggu jandamu. Tidak apa kalau seperti itu. Paham, Faisal? Kemudian wa min iddati ghairil khatibi, ini satu paket ini. Saya pernah kedatangan tamu, salah seorang laki-laki yang bekerja di pengadilan agama Situbondo sekitar setahun yang lalu. Dia ingin meruqyah anak dan istrinya. Terus akhirnya saya tanya, Mas, itu kalau di Situbondo rata-rata setahun itu berapa angka perceraian? Kira-kira itu 5.000. Oh, saya kaget, kok bisa ya? Kok sampai 5.000 se-Situbondo, Kabupaten Situbondo? Itu rata-rata faktornya apa? Ekonomi. Makanya sebenarnya cari pasangan itu bukan masalah ekonomi, ya artinya harus sama-sama pengertian. Pasangan itu harus sama-sama pengertian. Itu kelihatan aslinya itu kalau urusan ekonomi itu. Ya dulu cintanya itu karena apa? Coba. Kadang-kadang itu cinta palsu kayak gitu. Dulu itu cintanya karena apa coba? Kok tiba-tiba perceraian karena ekonomi? Dan bahkan Rasulullah pernah
bersabda dalam satu hadisnya bahwasanya nanti di akhir zaman akan terjadi banyak perceraian. Dan memang betul. Beliau sudah bersabda berapa ratus tahun yang lalu. Dan di hadis yang sama beliau juga menjelaskan bahwa nanti di akhir zaman banyak perempuan-perempuan yang bekerja di luar. Ini di hadis yang sama. Lalu apa hubungannya? Ternyata memang juga pernah ada penelitian yang menyebutkan bahwasanya salah satu faktor penyebab perceraian itu juga karena seorang perempuan bekerja di luar. Ada namanya wanita karir. Apa hubungannya sama bekerja di luar? Ya iya. Misalnya apalagi suaminya tukang kuli bangunan, istrinya karyawan misalnya. Gajinya lebih gede mana? Karyawan. Nanti kan bisa ngelama itu istrinya itu. Tahu ngelama. Kamu itu gajinya cuma segitu, saya segini. Ini yang pertama. Bisa jadi nanti gengsi. Ya sudah enggak level gitu kan. Yang kedua, namanya bekerja di luar itu kan pasti banyak godaannya. Nah, teman kerjanya, ini kok kayaknya lebih ramah, lebih sopan, lebih tampan. Suami saya itu kasar ngomongnya, enggak romantis. Hanya bisikan-bisikan itu semuanya menghampiri perempuan-perempuan itu, sehingga juga terjadilah namanya perceraian. Makanya bukan berarti tidak boleh untuk bekerja di luar, tapi harus benar-benar waspada dan hati-hati. Ini karena kasus seperti ini banyak terjadi seperti itu, perceraian karena rekan kerja. Bahkan juga saya tidak sekali dua kali menangani kasus seperti itu. Jadi karena di tempat kerjanya itu si perempuan ini disukai sama seorang laki-laki, akhirnya si laki-laki ini menyihir suami dari si perempuan itu agar sakit-sakitan, atau ini diguna-guna si perempuan ini agar suka sama temannya itu sehingga tidak suka sama suaminya. Jadi harus benar-benar waspada dan hati-hati kalau kerja di luar itu, apalagi kerja di satu tempat yang di situ tidak ada kesempatan untuk sholat. Kalau saran saya mending cari pekerjaan lain, karena sholat itu jauh lebih berharga. Sholat itu jauh lebih berharga. Orang besok di hadapan Allah yang pertama kali dihisab adalah sholat. Jadi kalau kerja di tempat yang tidak diberi kesempatan untuk sholat, kalau saran saya banyak pekerjaan lain yang juga halal, yang bisa sholat. Sholat itu cuma berapa menit sih? 2 menit, 3 menit kalau mau cepat tanpa wiritan, selesai sudah. Sebenarnya juga bisa sebenarnya, walaupun tidak diberi kesempatan sholat itu bisa. Tinggal ada yang jaga itu bisa saja. Tapi memang sebagian tempat itu memang sangat diawasi dan anti. Pokoknya kalau sholat nanti dipecat misalnya, itu ya lebih baik cari pekerjaan lain, karena banyak pekerjaan yang jauh lebih halal dibanding itu. Kemudian yang tadi saya lanjut, syarat yang ketiga tadi itu tidak berstatus sebagai istri orang, dan wa min iddati ghairil khatibi, dan tidak sedang dalam iddah. Kenapa kok orang sedang dalam iddah itu tidak boleh dijadikan menjadi calon istri? Misalnya ini seorang perempuan sudah diceraikan sama suaminya. Ini kan harus menunggu masa iddah, tidak boleh langsung menikah dengan laki-laki lain kan? Kenapa kok dalam masa iddah ini tidak boleh dinikahi oleh laki-laki lain? Yang pertama, salah satu alasannya, banyak faktornya. Nanti ada pembahasan khusus bab iddah, jadi tidak kita bahas sekarang. Salah satu faktornya, khawatir nanti misalnya si perempuan ini hamil, nanti nasabnya tidak jelas. Ya, misalnya hamil kemudian dinikahi sama laki-laki lain. Nanti ketika lahir anak, ini kan ada 2 kemungkinan. Bisa jadi anaknya dari suami yang pertama, bisa jadi anaknya dari suami yang kedua. Terus gimana cara pencatatan nasab anak ini? Ini kan tidak jelas.
hubungan kemahraman ini nanti juga rancu. Paham? Itu kenapa pada saat sedang iddah itu tidak diperbolehkan untuk menikah. Tapi kalau sedang iddah dengan calon suami, maka itu boleh. Maka itu boleh kalau iddahnya dengan calon suami. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Seorang suami khulu kepada istrinya. Khulu itu tolak bain tapi tolak satu. Tolak bain sughra. Semisal kamu nanti saya ceraikan dengan kamu membayar sekian juta. Itu namanya tolak bain sughra. Masih boleh kembali. Enggak, tapi itu sudah tertalak. Sudah tertalak. Tapi boleh nikah lagi. Karena apa? Karena iddahnya dengan suaminya sendiri, dengan calon suaminya sendiri itu, bukan orang lain. Boleh nikah lagi. Itu tidak boleh rujuk karena sudah tolak bain. Jadi akad lagi, angkahtuka wa zawajtuka makhtubataka bin ini dengan mas kawin ini. Boleh. Boleh. Itu contoh yang pertama. Karena apa? Karena iddahnya dengan calon suaminya sendiri. Boleh. Yang tadi itu kan iddahnya dengan orang lain kan. Ini kan dengan calon suaminya sendiri. Sudah ada hubungan pernikahan. Yang tidak paham tanya. Takut nanti dijelaskan kepada orang lain salah paham nanti. Sudah ada hubungan pernikahan suami istri. Kemudian istrinya ini ditalak bain satu. Itu namanya khulu. Nanti ada pembahasan sendiri juga setelah ini. Khulu itu mentalak dengan membayar sebesar sekian rupiah gitu. Tapi talaknya talak satu. Tapi ini sudah bain, sudah bukan menjadi istrinya lagi. Ini kan sedang iddah. Nah, iddahnya dari suaminya kan. Maka suaminya ini boleh menikahi lagi. Ya, boleh menikahi lagi dengan nikah ya seperti yang biasanya itu. Contoh yang kedua. Seorang laki-laki wati syubhat. Tahu wati syubhat? Wati itu lain apa namanya? Persamaan dari jima. Wati itu sama. Jima, wati, berhubungan badan, berhubungan suami istri, itu sama. Wati syubhat. Wati syubhat itu seorang laki-laki salah di dalam berhubungan dengan istrinya. Apakah mungkin terjadi? Mungkin saja. Jadi begini. Ya mungkin karena listrik mati, padam. Kemudian di situ ada banyak kamar, ternyata salah masuk kamar, sehingga dia berhubungan bukan dengan istrinya. Bukan dengan istrinya. Bagaimana kalau seperti itu? Ini kan berarti dia sudah melakukan hubungan wati syubhat. Maka nanti ini tidak boleh menikah dengan orang lain kalau belum berakhir masa iddahnya si perempuan ini, kecuali dinikahi oleh si laki-laki yang berhubungan tadi itu. Kecuali dinikahi sama si laki-laki yang berhubungan tadi itu, karena dia dinikahi dengan salah seorang calon suaminya, maka boleh. Pernah terjadi di Yaman. Di Yaman itu terutama di Tarif itu kan kalau akad nikah itu rata-rata seorang suami itu tidak pernah tahu istrinya itu kayak apa. Rata-rata tidak pernah tahu, bahkan kadang tidak tahu namanya juga. Namanya siapa, wajahnya kayak apa. Jadi taunya waktu akad nikah itu, saya nikahkan dengan ini yang bernama ini. Baru setelah itu baru tahu istrinya ternyata seperti ini. Nah, di Hadramaut itu waktu itu rata-rata di Yaman itu rumahnya besar-besar dan rata-rata lantai 2. Karena apa? Karena yang perempuan jarang keluar rumah. Jadi itu sudah kayak istana, itu jadi besar sekali. Jadi kamarnya bisa jadi berdempetan seperti itu. Nah, akhirnya di situ ada dua pasangan suami istri. Malam-malam karena belum pernah tahu istrinya dan setelah akad masih belum pernah dipertemukan, akhirnya dua laki-laki ini salah masuk kamar. Ketukar, istri yang tertukar.
Yang laki-laki ini masuk ke sini padahal ini bukan istrinya, yang ini masuk ke sini ternyata juga bukan istrinya. Akhirnya pagi-pagi sarapan dilihat sama mertuanya. Loh, kamu kok sama itu? Kamu kok sama itu? Loh, kenapa? Itu bukan istri kamu. Itu juga bukan istri kamu. Oh, terus kenapa? Ini kan sudah kadung terlanjur. Tadi malam kamu apa? Ya saya apa-apakan. Terus gimana ini? Ini kalau tetap diteruskan, dia tidak boleh berhubungan lagi dengan yang istrinya yang asli. Tidak boleh. Akhirnya bertanyalah kepada ulama. Maka tanya itu kepada orang yang berilmu, jangan tanya ke Google, apalagi lihat di YouTube, macam-macam nanti keluar fatwanya itu. Nah, akhirnya tanya, kemudian dijawab oleh ini si ulama ini, kamu itu kan salah berhubungan badan dengan seorang perempuan. Sekarang saya tanya, kamu suka apa enggak sama si ini, si dia itu yang bukan istrimu itu? Iya. Kamu suka apa enggak sama dia yang bukan istrimu itu? Iya. Begini saja, ini kan berarti nanti kan dia sedang sama-sama dalam masa iddah. Untuk jadi solusi, kamu nikahi ini yang sekarang istri kamu yang baru ini. Ini boleh karena iddahnya dengan calon suami. Ini juga kamu juga nikahi biar nanti bisa malam kedua, malam ketiga dan malam seterusnya. Kalau tidak seperti itu maka tidak boleh. Kalau tidak seperti itu maka tidak boleh. Paham? Kemudian syarat yang kelima, harus benar-benar perempuan. Oh iya, kalau masih belum jelas seperti kemarin itu, ini laki-laki atau perempuan atau punya dua alat kelamin, maka tidak. Sudah yakin perempuan semua? Kalau yakin perempuan semua ya boleh menikah. Kalau tidak yakin maka tidak boleh. Berarti nanti kalau tidak jelas jenis kelaminnya, maka tidak boleh diakad nikahkan. Walaupun nanti kenyataannya memang benar-benar perempuan, tetap tidak sah. Walaupun terbukti nanti perempuan, tetap tidak sah. Saya kira cukup sampai di sini. Nanti kalau ada yang bertanya bisa offline, karena video yang penjelasan tentang mahram sudah ada di video sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Akan saya jelaskan setelah ini di papan.